Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fali Herianto dengan NIM 19521049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram proses pembuatan asetaldehid dari etanol. Hal ini digunakan sebagian ujian akhir semester genap tahun 2021-2022 mata kuliah perancangan pabrik kimia 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Diana STMSC. Oke, langsung saja ke diagram alirnya. Dalam pembuatan asetaldehid kita membutuhkan bahan baku berupa etanol. Nah, etanol di sini atau Ca2H5OH disimpan di dalam tangki dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Otomatis fase dari etanol tersebut yaitu berfase cair. Kemudian kita akan menaikkan tekanannya menggunakan alat pompa dan tekanannya naik menjadi 2,2 atm dan suhunya masih tetap 30 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke dalam vaporizer, di mana vaporizer di sini bertujuan untuk menguapkan etanol, tetapi tidak boleh karena etanol tidak teruapkan 100%, sehingga keluaran atau produk dari evaporizer ini etanolnya masih ada yang berfase uap dan juga ada yang berfase cair. Untuk tekanannya masih 2,15 atm dan suhunya juga meningkat. Lalu untuk memisahkan fase uap dan fase cair, kita gunakan alat separator. Sini di alat separator, sehingga fase cair yang dihasilkan dari separator ini akan recycle kembali menuju ke vaporizer. Nah, recycle kembali ke vaporizer, sedangkan fase uapnya kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu kita akan panaskan sampai suhunya sangat tinggi menggunakan furnace. Selain kita membutuhkan etanol atau C2H5OH dalam pembuatan asetaldehid, kita juga membutuhkan O2, di mana di sini kita O2 diambil dari udara. Udara kita filter dari kotoran. Di sini difilter dari kotoran-kotoran dan debu sehingga akan menjadi udara yang bersih. Kemudian akan ditingkatkan tekanannya menggunakan alat kompresor sehingga tekanannya menjadi 2,1 atm dan suhunya juga meningkat. Lalu kita menaikkan suhunya yang menjadi sangat tinggi menggunakan alat furnace menjadi etanol tadi, dan udara yang bisa O2 dan N2 akan dipanaskan di furnace. Nah, di sini dalam furnace kita akan membutuhkan bahan bakar dan udara itu. Dan akan kita buang menggunakan cerobong asap. Nah, buangannya ke cerobong asap. Lalu arus keluaran dari furnace ini suhunya sangat tinggi, yaitu 540 derajat Celcius sesuai dengan kondisi reaksi yang akan kita inginkan, di mana reaksi jadi pembuatan asetaldehid ini berlangsung pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanannya 2 atm. Kemudian kita dapat tulis, karena diagram airnya cukup panjang, kita tuliskan arus keluar furnace ini yaitu arus ke F. Oke, next. Lalu arus F ini yang berisi O2 plus NO2 dan juga C2H5OH akan kita reaksikan, di mana kita reaksikan menggunakan reaktor fixed bed multi-tube. Kenapa kita gunakan reaktor jenis ini? Karena reaksi berjalan pada fase gas-gas. Lalu dilengkapi dengan katalis, serta karena reaksi berjalan pada kondisi eksotermis, maka kita lengkapi reaktor tersebut juga menggunakan pendingin. Kita lengkapi pendingin setelah reaksi berjalan selama beberapa saat. Kita akan mendapatkan produk, yaitu ada O2, NO2, CO2, CH3CHO, CO2H5OH,
H2O, CH3COOH, di mana fasenya yaitu gas dan suhunya sangat tinggi, yaitu 540 derajat Celcius dan tekanannya 2 atm. Untuk menurunkan suhunya, kita menggunakan alat quencher. Nah, quencher di mana letak quencher ini cara kerjanya itu gas-gas keluaran dari reaktor yang suhunya sangat tinggi akan kita semprot menggunakan cairan yang sering digunakan kita menggunakan C2H5OH. Sehingga suhunya akan turun tetapi masih cukup tinggi sehingga kita membutuhkan pendingin lagi yaitu cooler untuk menurunkan suhunya. Setelah suhunya turun, kita akan membuang produk yaitu produk samping ya, yaitu O2, N2 dan CO2. Produk samping, maka kita gunakan alat absorber di mana nantinya O2, NO2 serta CO2 akan diikat dan dibuang lewat UPL atau unit pengolahan limbah. Sedangkan komponen-komponen yang tersisa yaitu ada CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH akan keluar dari absorber dan fasenya berubah menjadi fase cair. Dan suhunya rendah serta tekanannya 1,8 atm. Kita tulis arus keluaran dari absorber ini yaitu arus ke I. Di sini arus ke I. Oke. Next. Nah, untuk selanjutnya arus I ini akan kita pilih dipisahkan komponen-komponennya karena di sini berisi 4 komponen, maka kita membutuhkan sebanyak 3 menara distilasi. Kita masukkan arus I yang tekanannya kurang lebih 1,8 atm dan suhunya cukup rendah sehingga kita dapatkan untuk hasil atasnya ya, yaitu ada komponen A dan sedikit komponen B. Komponen A ini hasil atasnya akan didinginkan menggunakan kondensor, kemudian dimasukkan ke dalam akumulator. Setelah di dalam akumulator, sebagian akan dipompa dan di-recycle kembali menuju menara dan sebagian lagi akan dipompa menuju ke tangki penyimpanan produk yaitu komponen A. Jadi komponen A ini akan disimpan di tangki. Nah, komponen A ini sendiri yaitu CH3CHO atau asetaldehid. Kemudian untuk produk bawah dari menara distilasi 1 itu sendiri akan dilewatkan melalui reboiler. Di mana di dalam reboiler ada steam yang masuk dan steam yang keluar. Sedangkan uapnya akan dikembalikan menuju ke menara dan arus keluarnya berisi komponen B, C, D, dan sedikit komponen A. Kemudian arus ini akan diumpankan ke menara distilasi 2. Sebelum diumpankan, kita akan lewatkan melalui valve untuk menurunkan tekanannya. Jumlah distilasi 2 ini untuk hasil atasnya yaitu ada komponen B seperti yang awal tadi akan didinginkan menggunakan kondensor yang dimasukkan ke dalam akumulator, kemudian dipompa sebagian di-recycle ke menara 2 dan sebagian lagi dipompakan ke arus ke G, A, dan C. Kita balik sebentar. Di mana arus G ini, arus G ini akan dikembalikan menuju quencher, sedangkan arus H akan dikembalikan ke absorber dan arus J-nya akan diumpankan ke vaporizer. Kembali ke vaporizer di C2H5OH bisa digunakan kembali ke proses-proses sebelumnya. Selanjutnya untuk hasil bawahnya seperti yang pertama dilakukan oleh boiler, di dalam reboiler ada steam yang masuk dan yang keluar. Kemudian uapnya dikembalikan menuju menara dan arusnya berisi komponen C, D, dan sedikit B. Kemudian dipompa untuk diumpankan ke menara distilasi 3. Di menara distilasi 3 ini untuk hasil atasnya ada komponen C dan sedikit B serta sedikit D. Seperti yang menara distilasi 1 dan 2 untuk hasil atasnya didinginkan menggunakan kondensor dan dimasukkan ke dalam akumulator. Kemudian sebagian dipompa untuk
recycle ke menara lagi dan sebagian dipompa menuju ke unit pengolahan limbah. Jadi komponen C ini bisa digunakan kembali di unit pengolahan limbah. Kemudian hasil bawahnya seperti yang awal juga dilewatkan ke reboiler, di mana di dalam reboiler itu ada sistem yang masuk dan ada yang keluar. Kemudian uapnya dikembalikan ke menara untuk arus keluarnya dipompakan menuju ke tangki penyimpanan di mana berisi komponen D. D itu sendiri yaitu CH3COH sehingga kita sudah dapat memisahkan produk utama dan produk samping. Itu produk utama ada CH3CHO atau asetaldehid kita sudah simpan di dalam tangki. Di sini tangki. Dan bentuk samping yang kita bisa jual juga ada CH3COH. Ini di sini produk samping, di sini produk atasnya atau asetaldehid. Disimpan dalam tangki, sedangkan produk C-nya yang berupa H2OH kita bisa dibuang di unit pengolahan limbah, sedangkan produk C2H5OH atau etanol juga kita bisa gunakan kembali, di mana arus G ke quencher, arus H ke absorber, dan arus J ke vaporizernya. Itulah PEFD atau diagram alir dari pembuatan asetaldehid dari etanol. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.